Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu definisi iman kepada kitab-kitab Allah? Ya. Oke, kita bahas. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, meyakini di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengimplementasikan melakukannya dalam perbuatan sehari-hari. Ini secara istilah yang dinamakan iman. Ya, jadi iman itu percaya dalam hati, ya, diucapkan secara lisan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kitab-kitab Allah. Apa itu kitab? Kitab-kitab samawi, yakni kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada Rasulnya. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini petunjuk dan pedoman hidup. Apa sih perbedaan kitab dan suhuf? Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf itu antara lain seperti ini. Kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu Allah. Sedangkan perbedaannya, kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Kitab itu dibukukan. Sedangkan suhuf tidak dibukukan. Itu perbedaannya. Ya, sekarang sudah tahu ya perbedaan kitab dan suhuf. Kemudian apa sih dalil naklinya yang menggambarkan atau menceritakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Banyak sekali dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini adalah salah satu contoh dalil nakli tentang kitab-kitab Allah. Ya, maka kita wajib mengimani kitab-kitab Allah tersebut. Apa saja kitab-kitab Allah tersebut? Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Ya. Ada yang tahu Taurat diturunkan kepada siapa? Ya, betul sekali. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Ya,
bagi Bani Israel. Ini Bani Israel. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Yang dipakai bahasa Ibrani. Kemudian kitab Taurat, ya, itu isinya tentang apa? Ada yang tahu? Ya, oke, kita simpan dulu ya. Sekarang kita ke Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Bani Israel. Jadi Nabi Daud ini umatnya adalah Bani Israel, sama dengan Nabi Musa, sama dengan ini nanti juga Injil. Kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti, ya, karena kitab-kitab itu diturunkan berdasarkan atau menggunakan bahasa kaum setempat, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya adalah Injil, ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel juga. Bahasa yang digunakan oleh Injil adalah ini, bahasa Suryani, ya, bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu yang dipakai oleh Injil. Terus kemudian Al-Quran, ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, ini bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya umatnya Nabi Muhammad saja, tapi seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh dunia. Bahasa yang digunakan Al-Quran adalah bahasa Arab, karena Rasulullah SAW itu dilahirkan di Arab. Kemudian kita akan bicara tentang kitab Taurat. Kitab Taurat seperti yang tadi sudah kita bahas, itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan di Bukit Turisina. Di Bukit Turisina itu mana? Bukit Turisina itu daerah atau Mesir, ya, negara Mesir. Isi kandungan dari kitab Taurat itu ada 10, ya, ada 10. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Kedua, larangan menyembah berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Kelima, menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain, ya. Jadi ke-10 ini adalah ajaran pokok dari kitab Taurat, ya. Ajaran pokok dari kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur, ya. Zabur tadi diturunkan kepada Nabi Daud, ya, diturunkan di Yerusalem, ya. Zabur atau biasa dikenal dengan istilah Mazmur itu berisi tentang nyanyian dan pujian kepada siapa? Kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada umatnya. Selain itu, Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Ini adalah pokok dari kitab apa? Kitab Zabur. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab Injil, ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di Yerusalem juga. Ajaran pokok kitab Injil itu ada 4. Yang pertama,
perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ajarannya menyempurnakan kitab Taurat. Ya, kedua ajarannya menyempurnakan kitab Taurat. Ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat rakus atau tamak. Keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kitab apa itu yang datang sebelumnya? Tadi Taurat, Zabur. Ya, Injil. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an ini adalah kitab penyempurna dari ketiga kitab tersebut. Penyempurna dari Taurat, Zabur, dan Injil. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di dua kota. Ya, dua kota yang sangat istimewa, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Isi dalam Al-Quran itu berisi tentang apa saja? Wah, banyak ya. Ada pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah. Ya, ada pembahasan prinsip-prinsip akidah. Kemudian pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan Al-Quran ini ya sebagai wahyu yang diturunkan sebagai Nabi Muhammad, sebagai mukjizat, pedoman hidup, kebahagiaan dunia akhirat, dan sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi ini adalah isi pokok yang ada di dalam Al-Quran. Ya, isi pokok ini. Ini harus kita pahami bersama-sama. Oke, kemudian apa sih fungsi dan hikmah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Fungsinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Jadi ketika kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah, maka kualitas kehidupan pribadi akan meningkat. Mengaji Al-Quran juga meningkat, mempelajari kitab-kitab juga meningkat. Kemudian yang kedua, membangun kehidupan bermasyarakat. Ya, tentunya ketika kita mengimplementasikan apa saja yang diajarkan oleh Al-Quran, maka kita bisa membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian menjalin kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Jelas ya. Jadi menjalin kerukunan hidup berbangsa dan bernegara itu menjadi salah satu isi yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hikmah. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari Al-Quran ya, atau mempelajari kitab-kitab Allah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya ya, menjalankan risalahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Ya, karena tadi Al-Quran dijadikan sumber dari segala sumber. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah menjalankan kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Kemudian yang kelima, terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Nah, ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada sesuatu yang ingin tanyakan, silakan bisa tanya lewat Japri ataupun di psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.